Hello Moms, selamat datang di channel Zona Moms. Kali ini kami akan membahas tentang perbedaan antara ASI eksklusif dengan susu formula atau Sufor, apa saja kandungan dan manfaat yang terdapat di antara keduanya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya Moms, untuk like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Moms dapat membantu channel ini berkembang lebih baik lagi. Moms pasti tahu bahwa memberikan ASI eksklusif pada bayi baru lahir hingga 6 bulan lebih direkomendasikan dibandingkan memberi susu formula atau Sufor. Ada beberapa perbedaan ASI dan Sufor yang berpengaruh pada tumbuh kembang seorang bayi. Dan juga, pemberian susu formula untuk bayi tidak sembarangan dilakukan. Perlu adanya pemeriksaan dan evaluasi mendalam terhadap keadaan bayi dan ibu. Oleh karena itu, pemberian susu formula biasanya ditujukan jika ibu dan bayi sedang dalam keadaan khusus dan tentunya harus atas dasar pertimbangan dokter lebih dulu. Berikut beberapa perbedaan ASI dan Sufor yang Moms harus tahu. 1. Kandungan antibodi. ASI pada ibu memiliki kandungan antibodi yang baik untuk kesehatan tubuh bayi. Antibodi pada ASI ini dipercaya dapat menghindari penyakit diare, flu, demam dan penyakit umum lainnya pada bayi. Antibodi terbanyak 90% yang ada di dalam ASI adalah S-imunoglobulin A. Antibodi ini spesifik terhadap bakteri atau virus yang ada di saluran pernapasan selaput lendir ibu. Hal ini membuat si kecil mendapatkan imunitas tanpa harus terinfeksi penyakit terlebih dahulu. Susu formula memang dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan bayi dengan lebih cepat dan praktis. Namun kekurangannya adalah tidak adanya kandungan antibodi yang di dalam susu formula. Itu artinya, sistem kekebalan tubuh bayi jauh lebih meningkat jika diberikan ASI dibanding dengan susu formula. 2. Dukungan pertumbuhan tulang. Menurut penelitian pada Biomed Pharma Journal, indeks tingkat pertumbuhan terhadap tinggi badan anak yang mengonsumsi ASI pada usia 0-6 bulan lebih tinggi dibandingkan anak dengan susu formula. Kandungan ASI selalu mengikuti kebutuhan tumbuh kembang bayi, sehingga dengan kondisi bayi yang berbeda, produksi ASI juga akan berbeda. Komposisi ASI akan berubah mengikuti kebutuhan tubuh bayi seiring meningkatnya usia bayi. Inilah mengapa terdapat perbedaan komposisi ASI pada bayi perempuan dan bayi laki-laki, bahkan komposisinya berbeda pula antara bayi sehat dan sakit. Dengan komposisi berbeda yang dapat menyesuaikan kebutuhan bayi, maka ASI jauh lebih tepat dibandingkan dengan pemberian susu formula yang kadar dan kandungannya sama tanpa melihat kebutuhan bayi. 3. Untuk berat badan bayi. Susu formula yang beredar di pasaran sangatlah beragam dan masing-masing memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Pemberian susu formula pada bayi harus berhati-hati sesuai dengan usia dan takaran yang disajikan karena nantinya akan berpengaruh pada berat badan bayi. Menurut penelitian pada Biomed Pharma Journal, indeks tingkat pertumbuhan terhadap berat badan anak yang diberikan ASI pada usia 0-12 bulan lebih tinggi dibandingkan anak yang diberikan susu formula. Di sisi lain, pemberian ASI justru akan membantu menyeimbangkan pertumbuhan berat badan bayi sesuai dengan usianya. Tubuh bayi akan memiliki berat yang lebih ideal dibandingkan yang mengkonsumsi susu formula dalam jumlah yang banyak. Namun jika bayi mengkonsumsi ASI dalam jumlah banyak, hal tersebut tidak akan berpengaruh besar pada berat badan yang dimilikinya. 4. Tingkat kecerdasan bayi. Apabila seorang ibu memberikan ASI eksklusif dan memperhatikan pola makan si kecil, tentu akan berdampak baik bagi kecerdasannya. Ini karena asam lemak yang terkandung dalam ASI disesuaikan dengan kebutuhan bayi, berbeda dengan Sufor yang kandungan asam lemaknya bisa berlebihan atau bahkan kurang. Kondisi ini bisa membuat kecerdasan bayi terlambat dibandingkan dengan bayi seusianya. Bahkan pada salah satu penelitian yang dipublis di ECB, ASI dapat meningkatkan IQ bayi hingga 8 poin dibandingkan dengan bayi yang tidak mengonsumsi ASI. Nutrisi pada ASI membantu perkembangan otak dan mental bayi. 5. Kepraktisan. Banyak orang yang beranggapan bahwa susu formula dianggap sangat praktis untuk dibuat dan diberikan kepada bayi,
Padahal pemberian ASI jauh lebih praktis dibandingkan susu formula yang mengharuskan Anda untuk memperhatikan takaran hingga volume airnya. Kesalahan dalam memberikan takaran susu dan volume air yang terlalu sedikit akan membuat susu menjadi lebih kental. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, seorang bayi biasanya akan mengalami gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, dan rasa tidak nyaman pada perutnya. Nah, itulah beberapa perbedaan ASI dan Sufor yang ibu perlu ketahui. Memberikan ASI eksklusif tetap lebih disarankan untuk bayi. ASI tetaplah menjadi asupan makanan terbaik untuk bayi. Terima kasih telah menyaksikan konten di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar Moms tidak ketinggalan update terbaru.